Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan Muhammad Islam bagi Nusantara. Lanjut. Ini anggota ya. Kita bisa dilihat ya. Lanjut. Strategi dakwah Islam di Indonesia. 1. Jalur perdagangan Nusantara. Pada abad ke-7, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat, India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Di samping berdagang sebagai seorang muslim juga mempunyai kewajiban berdakwah, maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Perkawinan. Kedua, perkawinan. Sebagian dari para pedagang ini menikah dengan wanita Indonesia, terutama istri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah keluarga para bangsawan banyak yang masuk Islam yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian Islam tetap berkembang. 3. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dan mendirikan pondok-pondok pesantren, dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu berhubungan dengan agama Islam. Yang keempat, politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya berbondong-bondong masuk Islam. Politik. Lanjutin. B. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Pada umumnya buku sejarah menyebut pengembangan agama Islam dari Pasai Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam Pulau Sumatera adalah Abdullah Habib. Setelah agama Islam berkembang di Pasai dengan tempat tersebar ke Pariaman yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Kita tahun 1910 agama Islam masuk ke Sumatera Selatan, kembali yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera. Setelah adanya Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Arya Damar yang merupakan bupati Majapahit di Palembang waktu diberi saran agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Yang kedua, ada perkembangan Islam di Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. 3. Perkembangan Islam di Maluku. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Karena Maluku Sohor sebagai kepulauan rempah-rempah, Mansur adalah salah satu jalur dari Arab yang menyiapkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Karano Jaliate. Sementara Datuk Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Alano Mahmud. Yang keempat, perkembangan Islam di Papua. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gili. 5. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' R.I. Dagang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula masuk Islam di Sulawesi adalah dua sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang keenam, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain pada tahun 1540, agama Islam masuk pulang ke Nusa Tenggara. Agama Islam di Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. 7. Perkembangan Islam di
Pulau Jawa, agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira abad ke-14 M yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai, tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa, yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang dakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik. Dalam majelis itu beliau berkata bahwa para murid selanjutnya mereka menyiapkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Selanjutnya ada kerajaan Islam. Nomor 1, Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Islam Tewela atau Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 abad 13 Masehi, sekaligus sebagai raja pertama. Setelah meninggal, ini digantikan putranya Sultan Muhammad atau yang dikenal dengan nama Malik Al-Sair. Dia memerintahkan sampai tahun 1326 Masehi, kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Tahir II. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim Sultan Ali Muhayyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa kemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yaitu Iskandar Sahir. Oh ya, capek banget. Ketiga, Pajang. Pendiri Sultan Pajang adalah Haji Wijaya. Setelah Sultan Haji Wijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menjadi tahta Pajang akan dia disingkirkan oleh Arya Pangiri, putra Pangeran Rawata. Setelah Arya Pangiri dapat dikalahkan, Pangeran Benawa justru menyerahkan kekuasaan pada Sitawijaya. Selanjutnya Sitawijaya memindahkan Pajang ke Mataram sehingga berakhirlah kekuasaan Pajang. 4. Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Sunan Gunung berserahkan kepada putranya Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarean. Dan meninggal, Pangeran Pasarean diserahkan kepada Pangeran Sabah Tingting atau yang bergelar Sultan Maulana Ke masker saya. Selanjutnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama ada sekolah Tawalib. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merinci perubahan kitab surau menjadi satu sekolah. Pada tahun 1959 organisasi Tawalib membentuk anggotanya. Tidak hanya guru dan murid di sekolah itu, melainkan juga para alumni. Organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia, disingkat PERMI. PERMI merupakan partai Islam politik pertama di Indonesia. Asas PERMI tergolong modern, bukan hanya Islam tetapi juga Islam dan nasionalis. Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1744 atau 31 Januari 1976. Organisasi ini dipimpin oleh Hashim Al-Aisyari sebagai Vice Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial. Dalam bidang amal sosial, ormas Islam ini memiliki antara lain beberapa 10 rumah sakit, balai kesehatan, ibu dan anak,
lempatnya surat. Gerakan dakwah Muhammadiyah akan mengangkat kemudian akidah, memerangi berbagai perbuatan diri yang menyebutkan kepada nilai-nilai Saatnya jam 6 dimulai. nilai-nilai keteladanan tokoh perempuan dalam sejarah. It's time to begin the sixth lesson. Satu, susunan ampel membuat peraturan yang Islam untuk masyarakat Jawa. dua, Raja Panita Dibreli merancang pola kain batik tenun dan perangkatan. Tiga, susunan Majagung mengelola berbagai jenis masakan lauk pauk, membawa alat-alat penanian membuat lembaga. Empat, susunan Gunung Jati dicoba dihadirkan tata cara berdoa dan membaca mantra tata cara pengobatan serta tata cara membuka hutan. Yang F, menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi keselamatan manusia Islam. Yang kedua, berusaha memahami dan menganalisis sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid mengenai sejarah Islam, mengingat terbatasnya sumber data yang menyebabkan para pakar tetap kita saudara sejarah. Yang ketiga, menunjukkan beberapa para tokoh teladan pada masa penguasaan dan yang Pertanyaan. Ada pertanyaan? Saya akan menjawab pertanyaannya ini. Kenapa Islam bisa berkembang dengan cepat? Itu dari perdagangan antara Arab, Aceh, apa daerah-daerah lain itu gitu dari perdagangan. Buat pesantren, pondok yang bisa besar. Itu cukup. Ya, Rifan yang menjawab pertanyaannya Rifan. Pertanyaan itu kapan agama Islam berkembang pesat pada masa kerajaan Abbas. Agama Islam itu mulai berkembang pesat di masa kerajaan Samudra Pasai, karena pada saat itu kerajaan Samudra Pasai itu menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan itu menjadi agama Islam itu semakin berkembang pesat. Ya, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.